A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur ya adalah milik Allah. Dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube ya iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad. Jadi mana insyaallah kita akan coba mendalami kiat-kiat ya bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang akan menjadi investasi bagi kita di dunia dan akhirat ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tarbiyatul Aulad yang masih merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, seorang ulama kelahiran Suriah yang wafat di kota Mekah ya di tahun 1987. Beliau menulis buku yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam, dan buku ini memuat ya tips dan juga kiat bagi kita para orang tua dan juga para guru di dalam mendidik anak-anak ya agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya ya kita berbicara terkait bagaimana mendidik anak-anak kita di dalam berinteraksi sosial sehingga mereka menjadi pribadi yang disukai ya oleh masyarakat, dirindukan oleh masyarakatnya, dan tidak menjadi musuh masyarakat yaitu public enemy. Beberapa hal ya harus kita ajarkan kepada anak kita ya, dan bagian yang terpenting ya dari itu semua ini adalah bagaimana anak-anak mengerti hak-hak di dalam pertemanan ya, karena kalau berbicara lingkungan kita berbicara pertemanan ya. Kan ada pertemanan ya, ada persaudaraan, ada pertemanan. Kalau bicara keluarga kita berbicara persaudaraan ya. Tapi kalau berbicara konteks lingkungan sosial kita ya, apakah di kantor atau juga mungkin di rumah ya, di sekitar kita, itu kita bicara pertemanan ya, berteman baik dengan tetangga-tetangga kita, berteman baik dengan rekan-rekan kerja kita ya di kantor, ya, di sekolah, di mana saja. Nah, maka dalam hal ini ya tentu kita dan anak-anak kita harus paham ya bagaimana hak-hak dalam pertemanan, atau tidak mengabaikan hak ya, seseorang ya, atau hak yang menjadi teman kita. Karena jangan salah ya sahabat iDream, bisa jadi ya bahwa teman kita inilah yang kemudian menjadi penyebab ya masuknya kita ke dalam surga atau neraka. Nah, ya. Makanya dalam satu hadis ya disebutkan ya bahwa seringkali ya agama seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Bahwa agama seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Jadi kalau temannya baik, bagus, maka insya Allah agamanya bagus. Karena memang pengaruh teman itu begitu besar. Ya. Bahkan dalam ilmu psikologi ya, pengaruh lingkungan ini
sangat dominan ya di dalam membentuk karakter seseorang. Oleh karena itu kemudian ya, kita sebagai seorang muslim, ya anak-anak kita ajarkan tentang hak-hak di dalam pertemanan. Ada kasus di mana, banyaklah kasusnya di mana justru ya ada orang-orang yang mati ya, tewas ya, atau juga mungkin celaka ya di tangan temannya. Nggak aneh itu beritanya ya. Sering ya kita dapati berita-berita yang menjadi pelaku dari pembunuhan ya, atau juga mungkin pelaku penipuan itu teman ya, teman main ya. Teman main ya, nauzubillah, teman mabuk. Sama-sama mabuk, kemudian cekcok, akhirnya saling bunuh. Padahal kalau lagi nggak mabuk itu bestie itu ya, teman baik. Nah, itu begitu, itu realita di dalam kehidupan kita. Makanya kemudian wajar kalau Al-Quran begitu memberikan penekanan kepada siapa yang menjadi teman kita. Jadi jangan sembarangan milih teman. Nah, kalau enggak nanti ya, teman itu akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah, nauzubillah. Misalnya di dalam surah surah Al-Ma'arij ya. Bahwa bisa jadi orang yang hari ini kita anggap teman, ya, teman karib, ya, itu kemudian akan menjauh ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ya, di dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-10 Allah katakan wala yas'alu hamimun hamima. Ya. Dan pada hari itu tidak ada seorang teman karib pun yang mau menanyakan temannya. Ya, karena bisa jadi ya, temannya inilah yang kemudian menjadi yang akan menghambat dia masuk ke dalam surganya Allah. Karena dulu pernah maksiat bareng kan begitu ya. Pernah maksiat bareng. Nah, kalau sebut-sebut nama dia nanti takut ya, terlibat jadi masalah gitu. Jadi ada momen di mana orang betul-betul tidak mau ketemu dengan temannya. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Allah katakan, sedangkan mereka saling melihat dan pada hari itu orang-orang yang berusaha ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Ya, jangankan teman ya, anaknya pun kalau perlu dikorbankan, yang penting dia selamat dari nerakanya Allah. Jadi ada hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang membuat manusia betul-betul takut ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai apapun yang dia miliki dia mau tawarkan kepada Tuhan untuk mengganti supaya enggak diazab. Saya punya anak, Tuhan ambil aja anak saya itu ya, anak saya kurang ajar. Sampai begitu ya. Bahkan pertemanan pun kita abaikan ya. Kalau ujung-ujungnya gara-gara dia saya masuk neraka, saya anggap udah enggak berteman aja dah gitu ya. Nah, padahal sejatinya ya kita berharap pertemanan kita itu sampai langgeng ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pertemanan yang akan membawa ke dalam surganya Allah, tetapi kemudian ada juga pertemanan yang kemudian membawa seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, jangan terjadi. Dan yang kita harapkan adalah ya, kita berteman ya dengan orang-orang di sekitar kita, itu bertemannya yang langgeng sampai ke surganya Allah. Teman di dunia ini kemudian menjadi teman juga di akhirat. Nah, karena itu kemudian di dalam Islam ya anak-anak kita harus paham bagaimana cara memilah dan memilih teman, lalu kemudian mengetahui apa yang menjadi hak-hak dari teman-temannya. Dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasiulan mengatakan ya, merupakan perkara penting yang wajib diperhatikan oleh para guru ya, dan juga para orang tua dalam mendidik anak-anak adalah memilihkan teman yang beriman dan saleh untuk dia. Ya, karena memang teman yang saleh ini mempunyai pengaruh yang besar ya, dalam menjaga ya, keistiqomahan, kesalehan dan kelurusan akhlak dari anak-anak kita. Ya, jadi ini pesan dari Syekh Dr. Abdullah Nasiulan, realitanya begitu ya. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW ya, ini sebagaimana dikutip oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, masalul jalisis saleh wal jalisis sau ya kama sari sahibil mis ya. Permisalan antara teman yang duduk teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak kasturi
ya, sahibil misk, wakiril hadid, ya, dan juga pandai besi, ya, orang yang suka bikin-bikin itu ya, peralatan dari besi ya, pisau atau apa. Ya. La ya'damuka min sahibil misk. Pembawa minyak kasturi boleh jadi akan memberimu atau engkau akan membeli darinya. Bisa jadi dia ngasih atau bisa jadi kita beli gitu kan dari dia. Imma tashtarihi au tajidu rihu, ya. Boleh jadi kamu mendapatkan bau atau hanya sekedar mendapatkan bau wanginya saja ya. Kalaupun kita enggak dikasih, enggak juga beli, minimal kita cium baunya enak dah gitu ya. Itu kata Nabi begitu ya. Wakirul hadid, sementara pandai besi, ya. Yuhriku badanak, dia akan bisa jadi dia akan membakar tubuhmu ya. Au saubak, ya, atau juga membakar pakaianmu ya. Au tajidu minhu rihan muntinah ya, atau sekurang-kurangnya kita nyium bau besi nyium bau asap lah, bau bakaran yang gak enak dari dari pandai besi ya. Jadi Rasulullah mengumpamakan ya, bicara teman yang baik dengan yang enggak baik itu seperti itu kurang lebih tamsilnya ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi ya, walaupun kita enggak beli walaupun kita enggak dikasih sama dia ya minyak wanginya, tapi kita bisa beli dari dia. Ya ada uang saya beli deh gitu kan ya. Yang kita dapatkan minyak wangi. Oke, kita juga nggak bisa beli, nggak juga dia ngasih. Tapi minimal ya, setiap hari ketika kita dekat dengan dia, kita kebagian wanginya. Ya, wangi dari minyak kasturi yang dia beli. Sebaliknya kalau kita berteman dengan orang yang buruk, seperti berteman dengan pandai besi ya. Walaupun ya kita enggak ikut-ikutan begitu ya, kerja sama dia, cuman ada di sebelah dia doang, bisa jadi ya kita kecipratan api dari proses dia memandai besi itu ya. Kemudian kena badan kita, kebakar tangan kita, kena baju kita, kebakar baju kita. Oke, kita enggak kebakar gitu kan, tapi setiap kita dekat sama dia yang kecium itu bau besi, bau asap ya, bau karat. Itu kan enggak enak gitu ya. Jadi Rasulullah sampai memberikan gambaran seperti itu. Artinya apa? Rasulullah meminta kita cerdas di dalam memilah dan memilih teman. Ya, kalau diumpamakan berteman dengan pandai besi dan berteman dengan penjual minyak, mana yang kita pilih? Tentu kita milih menjadi teman ya orang yang jual minyak wangi. Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang sama-sama beriman. Wala ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Dan janganlah sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dalam level yang lebih tinggi, kita betul-betul selektif memilih teman karib, ya, teman akrab. Ya, kalau berteman secara umum semuanya kita temani gitu kan. Ya, asal tidak melanggar hak, kan ada ya orang-orang yang melanggar hak ya, kita itu nggak bisa kita temanin. Tapi orang yang tidak melanggar hak kita secara umum tidak masalah kita temani gitu kan, menjadi teman kita. Tetapi berbicara teman karib, teman dekat ya, bahasa kitanya bestie gitu, maka kata Rasulullah inilah yang penting apa, imannya dan kemudian ketakwaannya ya. Kalau imannya bagus, takwanya bagus, jadikanlah dia bestie, jadikanlah dia teman karib kita. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyaka wa qarin as-su. Iyyaka wa qarin as-su. Jauhilah olehmu teman yang buruk, fa innaka bihi tu'raf. Karena engkau akan dikenal buruk karenanya. Walaupun kita enggak melakukan kejahatan, tapi kalau teman kita penjahat, kita kesebut-sebut tuh. Temannya dia kan, iya saya tahu tuh yang kesebut nama kita. Padahal pelaku kejahatan ini temannya. Tapi orang tahu kita berteman baik dengan dia, ketika disebut namanya, nama kita kesebut juga. Akhirnya apa? Kena blacklist kita tuh ya.
sama banyak orang, perusahaan, wah nggak bisa nih, ini teman ini penjahat ini, nanti kita kecipratan, itu jadi masalah nanti. Dalam jejak digital bisa kelihatan, wah temannya sama orang yang suka berzina, sama orang suka mabuk, wah ini bahaya, ini nggak bisa nih ya kita terima kerja di sini misalnya, ya, terima kuliah di sini nggak bisa, nanti menyebarkan aura negatif ya atau hal-hal buruk. Akhirnya kita diisolasi oleh masyarakat. Makanya kata Rasulullah ya, kata menurut Ibnu Asakir ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kita supaya betul-betul memilih dan memilah siapa yang menjadi teman kita. Kemudian Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Nah, ini seperti saya katakan di awal ya, bahwa seringkali ya agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap kita memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Kenapa? Kalau kita salah milih teman, lalu kemudian kita langgar hak-hak dia, nah nanti di akhirat dia nuntut, ya repot juga gitu ya. Ya, di akhirat kemudian menjadi persoalan. Saya berteman dengan dia ya Allah, begitu ya. Tetapi kemudian ada hak-hak saya sebagai teman yang tidak dia berikan. Saya seharusnya tidak dibiarkan oleh dia masuk terjerumus ke dalam dosa, atau dialah yang mengajak saya dosa, gitu kan. Nah itu bisa jadi perkara nanti itu ya. Ya, kalau di dalam pengadilan kita di dunia tadinya saksi tuh, ya. Tapi kemudian setelah mendapat keterangan dari temannya, dari pelakunya, maka kemudian status saksinya berubah jadi tersangka. Itu bisa kejadian di dunia aja begitu. Apalagi kita berbicara di akhirat, ya, bisa jadi ya karena kita lalai ya, tidak tahu tentang hak-hak dalam pertemanan, yang tadinya ya, yang berdosa adalah teman kita, tahu-tahu kemudian kita terlibat juga di dalamnya, dan kemudian ya, Allah berikan kita hukuman atas kelalaian kita di dalam memenuhi hak-hak pertemanan. Oleh karena itu ya sahabat Edream, ya anak-anak kita juga penting untuk mengetahui bagaimana adab ya, dan hak-hak ya di dalam pergaulan dalam konteks pertemanan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bahkan ya, bisa jadi kalau kita penuhi hak-hak berteman, ya, hak-hak teman kita, ya, hak-hak pertemanan dengan teman-teman kita, maka itu akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Rupanya teman kita adalah hafiz, ya, ulama, alim, ya, hak-haknya kita penuhi gitu kan. Sebagai teman kita di akhirat nanti disebut nama kita, ya Allah saya dulu punya teman, ya teman itu baik dan dipenuhi hak-hak dia gitu kan, hak-hak saya sebagai temannya. Oh, ternyata sekarang ini diambang, diambang pintu neraka, ya Allah saya minta selamatkan dia ya, karena saya adalah seorang hafiz misalnya, atau saya seorang yang mati ya, di jalan Allah ya, mati di dalam jihad Allah, jihad fisabilillah, maka dia punya keutamaan untuk memberikan syafaat misalnya kan, kepada orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya alhamdulillah kan begitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Demikian sahabat Edream ya, ini sebagai mukadimah terkait dengan hak-hak pertemanan. Nanti di pekan depan kita akan bahas bagaimana sebetulnya apa yang menjadi hak ya teman-teman kita dan kewajiban bagi kita untuk kita penuhi. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin jika tidur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.